Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan membahas video terkait materi perkuliahan kita, yaitu konseling individu dan kelompok. Dan hari ini temanya adalah konseling dalam pendekatan terapi Gestalt. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, untuk memahami terapi Gestalt seperti apa, kita akan review dulu terkait konseling. Konseling merupakan upaya bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli agar konseli bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya, konselor hanya membantu. Konselor hanya mengupayakan bantuan dan bukan mengambil alih yang menjadi permasalahan konseling. Jadi, konseling bukan konsultasi dalam artian konselor memiliki peranan kuat dan besar, harus memberikan solusi kepada konseli. Karena konseling adalah upaya bantuan. Ketika kita membantu, maka yang menyelesaikan masalah adalah konseli sendiri. Yang menyelesaikan masalah adalah klien itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses konseling dalam pendekatan teori Gestalt. Teman-teman, teori Gestalt ini adalah teori yang dikembangkan oleh Frederick Perls dengan terapi eksistensial. Maka dalam psikologi, Frederick Perls ini masuk dalam psikologi eksistensial. Premis dalam teori Gestalt ini adalah berpijak pada individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan juga menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap sebuah kematangan. Artinya bahwa dalam pandangan Gestalt, manusia itu adalah memiliki kemampuannya sendiri. Dan dia bisa menemukan jalan hidupnya sendiri dan juga bisa menerima tanggung jawab pribadinya jika mereka berharap sebuah kematangan. Yang bekerja pada terapi Gestalt ini adalah kesadaran. Maka ketika kita melakukan proses konseling dengan pendekatan Gestalt, kita akan meningkatkan, kita akan mengupayakan sebuah kesadaran dari konseli itu sendiri. Terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimana tingkah laku atau pengalaman sekarang, detik ini, saat ini. Bukan mempermasalahkan masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Jadi dalam pandangan Gestalt, apa yang bisa dilakukan hari ini, saat ini, sekarang, here and now. Asumsi dasar terapi Gestalt adalah bahwa individu mampu menangani masalah-masalah hidupnya secara efektif. Dan tugas terapis adalah membantu klien agar mengalami sepenuhnya keberadaannya di sini, saat ini, dan sekarang dengan menyadarkan atas tindakannya dan mencegah dirinya sendiri merasakan dan mengalami
saat ini. Oleh karena itu, terapi Gestalt pada dasarnya non-interpretatif. Dan sedapat mungkin klien menyelenggarakan terapi sendiri. Karena apa? Karena klien akan membuat penafsiran sendiri, menciptakan pernyataan-pernyataan sendiri, dan menemukan makna-maknanya sendiri. Akhirnya, klien akan didorong untuk langsung mengalami perjuangan di sini, saat ini, dan sekarang terhadap masalah yang belum selesai atau unfinished business. Dengan mengalami konflik-konflik, meskipun hanya membicarakannya, klien lambat laun bisa memperluas sebuah kesadaran yang ada di dalam dirinya. Konsep utama dari Gestalt ini, pertama, pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan juga fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara menghambat sebuah kesadaran. Terapi diarahkan bukan kepada dikotomi yang ada di dalam diri, tapi terapi diarahkan untuk integrasi yang berjalan selangkah demi selangkah. Akhirnya klien cukup kuat untuk proses pertumbuhannya sendiri. Pandangan Gestalt adalah bahwa individu memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawabnya sendiri, memikul tanggung jawab pribadinya seutuhnya dan sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Dengan mengakui dan juga mengalami hambatan-hambatan pertumbuhannya, maka kesadaran individu atas hambatan itu akan meningkat sehingga dia kemudian bisa mengumpulkan kekuatan untuk mencapai keberadaan yang lebih otentik dan juga vital. Maka manusia yang sehat dalam pandangan Gestalt adalah manusia yang bisa bertanggung jawab pada pribadinya, pada hidupnya seutuhnya pada saat ini. Lalu, Gestalt ini tidak mempermasalahkan masa lalu ataupun masa depan yang belum terjadi. Tapi Gestalt lebih menekankan pada saat sekarang. No. Ya, saat sekarang. Bagi Peirce, tokoh utama dalam Gestalt ini, tidak ada yang ada kecuali sekarang. Karena masa lalu telah pergi dan masa depan belum datang. Maka saat sekaranglah yang penting. Salah satu untuk membangun utama dari terapi Gestalt adalah penekanannya yaitu di sini, sekarang, saat ini, ya. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan kepada konseling kita tentang latar belakangnya, tentang masa lalunya bagaimana, tentang kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi kalau menggunakan terapi Gestalt, maka kita
kata kuncinya adalah now. Kata kuncinya adalah saat ini. Kata kuncinya adalah sekarang. Kalau membicarakan tentang etos saat sekarang, maka kekuatan itu adanya adalah pada saat ini. Kekuatan ada pada saat sekarang. Maka kebenaran yang paling sulit diajarkan bahwa hanya sekaranglah yang ada, dan bahwa menyimpang darinya berarti menyimpang dari kualitas hidup yang ada pada kenyataan. Jadi pandangan ini kalau misalnya mempermasalahkan terus masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, itu adalah perilaku yang menyimpang. Karena manusia yang sehat dalam pandangannya adalah yang bisa mengembangkan potensinya pada saat ini dan juga bisa bertanggung jawab pada hidupnya sepenuhnya pada saat ini. Lalu ketika ada orang yang mengalami kecemasan, ada orang yang neurotik kalau kata Freud. Nah, kalau kata Peirce, orang cemas itu terjadi karena senjang antara saat sekarang dan saat kemudian. Orang yang cemas itu adalah ada kesenjangan, ada sebuah masalah pada hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Terjadilah kecemasan. Terjadilah sebuah masalah di dalam diri individu. Tapi jika individu menyimpang dari saat sekarang dan kemudian menjadi terlalu terpaku dengan masa depannya, maka mereka akan menyelip kecemasan. Kejadian belum terjadi. Kita menganggap kalau misalnya siang mau hujan, padahal kita tidak tahu ya akan terjadi apa betul hujan atau memang cerah atau memang mendung. Tapi terlalu cemas mengkhawatirkan kejadian yang akan datang, akhirnya terjadilah kecemasan. Kita belum ujian, kita belum mengalami ujian, tapi dalam bayangan kita, aduh gimana nanti soalnya, atau gimana nanti susah ngerjainnya, aduh gimana tentang masa depan, itulah terjadi kecemasan di dalam individu itu. Itu kata Peirce. Jadi orang yang senjang antara saat ini dan masa depan, itulah orang yang kemudian akhirnya dia mengalami kecemasan. Ketika mereka memikirkan masa depan, mereka boleh jadi mengalami sebuah tahap yang menakutkan. Ketika mereka diharapkan pada sebuah pengharapan yang katastrofik atas berbagai hal buruk yang mungkin akan terjadi, atau juga pengharapan anastrofil mengenai sesuatu yang diharapkan kejadian itu menakjubkan atau yang membahagiakan yang akan timbul. Dan mereka berusaha menutup kesenjangan antara saat sekarang dan hari kemudian dengan sebuah resolusi, rencana-rencana, dan visi-visi alih hidup pada saat sekarang. Jadi ini kita sedang mengambil pemikiran dari Peirce. Kalau sekarang ceritanya tahun baru, kita kan pasti punya resolusi ya yang akan kita lakukan nih di masa depan. Kemudian rencana-rencana ke depan. Nah, kemudian visi-visi ya alih-alih hidup pada saat sekarang. Nah, itu adalah cara orang-orang untuk berusaha menutupi antara kesenjangan itu, kesenjangan antara saat ini dan yang akan datang. Kemudian untuk membantu klien untuk membuat kontak dengan saat sekarang, terapis itu akan menggunakan sebuah pertanyaan apa dan bagaimana daripada mengapa. Jadi pada saat kita konseling, pada saat proses kita bertanya kepada klien, yang sering kita akan gunakan adalah apa, bagaimana. Misalnya dia saat ini
merasa dia kurang percaya diri. Maka pertanyaannya bukan mengapa kamu nggak percaya diri. Bukan pertanyaan seperti itu kalau dalam terapi Gestalt. Tapi pertanyaannya apa? Apa yang membuat kamu tidak merasa percaya diri bicara di depan umum? Nanti dia jawab, saya kesulitan bicara, saya malu, saya gugup. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang bisa Anda lakukan agar bisa percaya diri bicara di depan umum? Maka langsung solusinya dia harus memikirkan itu di saat itu juga. Jadi kuncinya seorang terapis dalam terapi Gestalt dia gunakan kata pertanyaan apa dan bagaimana. Untuk apa? Itu adalah untuk meningkatkan sebuah kesadaran diri atas saat sekarang. Terapis melakukan sebuah dialog dalam masa saat ini, present tense, ya, dengan melontarkan pertanyaan apa yang terjadi sekarang ini, apa yang sedang berlangsung sekarang, apa yang sedang Anda alami sekarang ini saat Anda duduk di sana dan mencoba berbicara. Bagaimana kesadaran Anda saat ini? Bagaimana Anda mengalami ketakutan Anda sendiri saat ini? Kalaupun ketakutan ataupun kecemasan, bukan kecemasan sebelumnya, tapi saat ini. Apa atau bagaimana Anda mengalami ketakutan? Bagaimana Anda mengalami kecemasan Anda sendiri pada saat ini? Bagaimana Anda mencoba menarik diri saat ini? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan, ya, kepada klien kita dengan menggunakan pendekatan Gestalt. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu menandaskan bahwa tanpa intensifikasi perasaan dan individu akan berspekulasi kalau misalnya pertanyaannya mengapa, ya kan? Kalau misalnya kita bertanya, mengapa Anda cemas saat ini? Pertanyaan itu akan dijawab dengan jawaban-jawaban spekulasi yang dijawab oleh klien. Maka tidak boleh menggunakan kata mengapa. Jadi gunakan kata apa dan bagaimana. Jadi kalau kita masih menggunakan kata mengapa, hanya akan mengarahkan pada rasionalisasi atau defense mechanism yang dia lakukan untuk menjustifikasi perilaku dia masa lalu, ya, dengan sebuah penipuan diri serta menjauhkan dari individu dari kesegaran mengalami. Pertanyaan-pertanyaan mengapa itu juga bisa mengarah pada pemikiran yang tidak berkesudahan tentang masa lampau, yang hanya akan membangkitkan penolakan terhadap saat ini. Kenapa tidak berhasil? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan spekulasi dan tidak boleh digunakan dalam proses terapi Gestalt ini. Maka terapi Gestalt secara aktif menunjukkan bagaimana klien bisa dengan mudah lari dari saat sekarang dan memasuki masa lampau ataupun masa depan. Sebagian besar orang mungkin hanya bisa tinggal dalam saat sekarang sekejap saja. Jadi mereka lebih suka mencari cara menghentikan aliran saat sekarang. Jadi biasanya orang-orang berbicara tentang perasaan hampir seakan-akan perasaan itu berpisah dari mengalami pada saat sekarang ini. Maka sasaran PERS adalah membantu orang, membantu klien dengan pendekatan Gestalt ini agar membuat hubungan dengan pengalaman-pengalaman dirinya secara jelas dengan segera ketimbang semata-mata untuk berbicara tentang pengalaman-pengalaman itu. Jadi ketika misalnya klien mulai untuk berbicara tentang rasa sedih, kemudian rasa sakit,
atau rasa kesepian, atau rasa kecemasan, atau rasa kebingungan yang terjadi saat ini, pembicaraan tentang masalah hanya akan menjadi sebuah permainan. Kata tak berakhir yang kemudian menjurus pada diskusi, kemudian eksplorasi yang tidak produktif atas makna-makna yang tersembunyi. Maka salah satu cara menolak pertumbuhan pada akhirnya itu juga bisa menipu diri sendiri. Maka kalau misalnya kita terus-menerus berbicara akhirnya pada diskusi seperti itu, klien-klien itu akan menipu dirinya sendiri melalui keyakinan bahwa karena mereka menghadapi dan membicarakan masalah-masalah dan menyelesaikan masalah itu serta tumbuh sebagai pribadinya. Lalu kemudian kalau dalam setting kelompok, maka gestalt itu terapis bisa meminta klien untuk melaporkan bahwa dirinya begitu sadar atas kesukaannya, kemudian menyenangkannya dan memenuhi pengharapan orang lain, agar dia bisa bertindak menyenangkan sesama anggota kelompoknya pada saat dia bertemu kelompok secara langsung. Jadi kalau begitu, kalau di terapi gestalt kita nggak boleh dong ya bertanya tentang masa lalu. Apakah memang masa lalu itu diabaikan ya dalam terapi gestalt ini? Kalau ada sebuah pertanyaan seperti itu, tidak tepat mengatakan bahwa ketika misalnya para terapis gestalt tidak menaruh perhatian pada masa lampau individu. Jadi tidak tepat juga kalau misalnya kita bilang tidak menaruh perhatian pada masa lalu ya. Karena tentu masa lampau itu penting apabila dengan cara tertentu berkaitan dengan tema-tema yang signifikan yang terdapat pada fungsi individu saat ini. Kalau memang misalnya ada hubungannya dengan dia kondisi pada saat ini, tentu itu sesuatu hal yang penting. Tapi ketika misalnya masa lalu memiliki kaitan yang signifikan dengan sikap atau tingkah laku dia saat ini, maka masa lampau itu ditangani dengan membawa dia ke saat sekarang sebanyak mungkin. Jadi kita bawa dia di masa ini, bukan kita membiarkan dia di masa lalunya, tapi tarik dia di masa lalu pada masa saat ini. Jadi Peirce yakin ya, Peirce ini yakin bahwa orang-orang cenderung bergantung pada masa lalu untuk membenarkan ketersediaannya, untuk membenarkan ketidaksediaannya, memikul tanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga atas pertumbuhannya. Jadi mereka melakukan sebuah permainan untuk menyalahkan, untuk mengesampingkan tanggung jawab. Peirce melihat sebagian besar orang mendapatkan kesulitan untuk tinggal di saat ini, saat sekarang. Mereka terperangkap dengan kejadian masa lalu, gitu ya. Kemudian juga membuat sebuah resolusi dan merasionalisasikan ke dalam sebuah keadaan dengan yang mungkin dengan susah payah. Jadi dalam pandangan Peirce, orang-orang itu suka melakukan sesuatu yang lain daripada menjadi sadar betapa mereka telah mencegah diri sendiri menjalani hidup sepenuhnya. Artinya, dalam pandangan Peirce, manusia itu seringkali tidak mudah move on. Jadi terus-menerus membayangkan masa lalu, nostalgia dengan kejadian yang lalu, dibanding dia menyadari pada keberadaannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan saat ini, apa potensinya dia saat ini, itulah yang dikembangkan, itulah yang dilakukan, itulah yang kemudian diasah, itulah yang kemudian dikembangkan, daripada harus terus berbicara masa lalu,
atau yang akan datang. Lebih baik katakan saja, lakukan saja yang bisa dilakukan saat ini. Itu adalah pribadi yang sehat menurut Peirce, ya, menurut pandangan Gestalt. Maka apa yang bisa kita lakukan saat ini? Lakukan. Apa yang bisa kita berikan manfaat pada saat ini? Lakukan. Itu dibanding kita mempermasalahkan masa lalu atau menghiraukan, mencemaskan di masa depan yang belum terjadi. Nah, kemudian ada juga istilah urusan yang tidak selesai. Kalau urusan tidak selesai itu adalah unfinished business, ya, urusan yang belum selesai. Ada konsep urusan yang tidak selesai dalam terapi Gestalt ini mencakup sebuah perasaan. Perasaan-perasaan yang tidak bisa terungkapkan, yang masih mengganjal saat ini. Tapi kejadiannya sudah lama terjadi. Seperti apa urusan yang tidak selesai? Misalnya perasaan dendam. Kita masih dendam sama orang itu, ya, sampai saat ini. Itu adalah urusan yang tidak selesai. Kemudian marah. Itu marah pun adalah urusan yang belum selesai. Kemudian kebencian. Kebencian kita itu juga urusan yang belum selesai, yang kemudian terjadi pada saat ini. Sakit hati itu juga termasuk urusan yang belum selesai. Kemudian kecemasan itu urusan yang belum selesai. Kemudian kedudukan urusan juga yang belum selesai. Rasa berdosa itu urusan juga yang belum selesai. Rasa diabaikan itu urusan yang belum selesai. Dan sebagainya. Nah, walaupun meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu diasosiasikan dengan sebuah ingatan dan juga fantasi-fantasi tertentu. Karena tidak terungkapkan dalam sebuah kesadaran, perasaan itu akhirnya tetap tinggal pada latar belakang dibawa kehidupan pada saat sekarang. Nah, sehingga arah-arah yang tidak selesai itu ketika mencari penyelesaian dan apabila arah-arah tersebut memperoleh cukup kekuatan, maka individu disulitkan oleh pikiran yang tidak berkesudahan, tingkah laku kompulsif, kehati-hatian, energi yang menekan, dan banyak perilaku mengalahkan diri. Akhirnya banyak perilaku-perilaku yang kompulsif, ada perilaku-perilaku yang menyalahkan diri, atau mungkin perilaku yang menekan, atau mungkin sangat hati-hati. Itulah yang terjadi akibat dari urusan yang tidak selesai tadi. Jadi kita ini banyak urusan yang nggak selesai dalam pandangan Peirce itu. Satu contoh, ya, bagaimana urusan yang tidak selesai kemudian akhirnya mengganggu individu dan mengejawantahkan dirinya dalam tingkah laku sekarang, bisa dilihat kepada seorang pria yang tidak pernah merasa sepenuhnya dicintai dan juga diterima oleh ibunya sendiri. Si pria itu, ya, yang sudah dewasa, akhirnya menaruh dendam kepada ibunya. Sekalipun dia terus mencari persetujuan pada sang ibu, kemudian dia selalu merasa diri tidak memadai. Dalam usahanya menyimpangkan arah kebutuhan akan persetujuan ibunya, si pria mencari wanita yang bisa mengukuhkannya sebagai seorang pria. Jadi dia punya dendam kepada ibunya. Kemudian dia akhirnya mencari seorang wanita yang bisa mengukuhkan dirinya sebagai seorang pria. Dalam mengembangkan sebuah permainan untuk memperoleh wanita yang bisa memberikan persetujuan itu, si pria ternyata tetap tidak merasa puas. Urusan yang tidak selesai itu bisa menghambat hubungan keintimannya dengan seorang wanita. Maka dengan demikian, tingkah laku pria ini didominasi oleh pencarian cinta yang kompulsif yang tidak pernah diterima dari ibunya.
dia tidak merasa diterima, dia merasa diabaikan oleh ibunya, dia tidak merasa dicintai oleh ibunya. Dia mencari penggantinya dari seorang wanita. Akhirnya tetap dia merasakan tidak menerima, tidak mendapatkan juga cintanya dari seorang wanita itu. Padahal bukan karena wanita tersebut bermasalah, bisa jadi karena laki-laki tersebut ya masih punya urusan yang tidak selesai dengan ibunya tadi. Dia perlu mengalami penyingkapan urusan yang tidak selesai. Maka urusan yang gak selesai, benci sama ibunya, marah sama ibunya, itu yang perlu diselesaikan. Karena kalau belum selesai urusan bisnisnya dengan ibunya, perasaan benci dengan ibunya, dia tidak bisa berhubungan intim. Jadi dengan perempuan manapun dia akan menjadi bermasalah. Maka urusan yang tidak selesai itulah yang harus disingkirkan. Dia perlu untuk disingkirkan perasaan bersama apa yang dia alami bersama ibunya, sehingga dia mengalami sebuah kepuasan yang nyata, yakni pria itu perlu berpaling pada persoalan lama dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang diketahuinya. Bagaimana urusan yang tidak selesai menghambat kreativitas dan spontanitas individu? Maka diuraikan dalam polter dan poster bahwa kalau misalnya urusan tidak selesai membentuk pusat keberadaan seseorang, maka semangat pikiran orang itu menjadi terhambat. Jadi idealnya orang yang tidak terhambat memiliki kebebasan untuk terlibat secara spontan dengan siapa saja diminatinya, sampai minatnya itu terpuaskan dan sesuatu yang lain mengundang sebuah perhatiannya. Itu adalah sebuah proses yang tentu alamiah. Orang yang hidup menurut irama ini merasa dirinya luas, terbuka, dan juga efektif. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat orang yang punya urusan yang gak selesai, maka dia akan terus mengalami permasalahan di masa saat ini. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya urusan atau sudah terselesaikan lah ya urusan yang tidak selesainya, dia akan menjadi pribadi yang luas, dia akan menjadi pribadi yang terbuka, dia akan menjadi pribadi yang efektif. Lalu ada dua kutub penghalang yang menghambat sebuah proses. Yang satu adalah obsesi. Obsesi ini bisa dikatakan juga kompulsif, ya, atau kompulsi yang mengarah pada suatu kebutuhan yang kaku untuk menyelesaikan urusan yang tidak selesai. Yang lainnya adalah pengalaman belalang yang fokusnya begitu cepat berlalu sehingga penyelesaiannya menjadi terhambat. Perasaan-perasaan yang tidak diketahui itu menghasilkan sisa emosi yang tidak perlu. Perasaan-perasaannya nggak ngerti kenapa, saya juga nggak paham kenapa. Nah, itu adalah urusan yang masih belum selesai. Nah, itu bisa menghasilkan sisa emosi yang tidak perlu, yang mengacaukan sebuah kesadaran yang berpusat pada saat sekarang ini. Kemudian menurut Peirce, rasa sesal atau dendam paling sering menjadi sumber dan menjadi bentuk urusan yang tidak selesai yang paling buruk. Jadi kalau kita ya punya rasa sesal, punya rasa dendam, itu adalah akan menjadi potensi urusan yang paling buruk yang akan menghambat diri kita. Dalam pandangan Peirce, rasa sesal menjadi individu terpaku, yakni dia tidak bisa mendekati atau terlibat dalam komunikasi yang otentik sampai dia mengungkapkan rasa sesalnya itu. Jadi dalam pandangan Peirce, pengungkapan sebuah rasa sesal itu merupakan sebuah keharusan. Ya, rasa sesal yang tidak terungkapkan itu berubah menjadi perasaan berdosa nantinya. Sehingga ketika kita merasa berdosa, temukan
apa yang menjadi rasa penyesalan kita, dan usahakan agar tuntutan-tuntutan Anda itu menjadi jelas. Oke, itu adalah konsep-konsep utama dalam pandangan Gestalt. Lalu bagaimana proses terapi Gestalt itu sendiri ya? Nah, kita masuk dalam proses terapinya. Jadi tujuan dari terapi Gestalt itu adalah menantang klien agar dia berpindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia berpikir bahwa saya bisa berhasil, saya bisa begini, saya bisa begini, itu karena orang lain. Jadi kalau misalnya saya dicintai ibu saya, kalau saya dibantuin ini, saya bisa begini. Nah, dengan terapi Gestalt kita membantu menantang klien memindahkan dukungan itu bukan dari lingkungan, tapi dari dirinya sendiri. Jadi perubahan itu bukan dari orang lain, tapi dirinya sendiri. Jadi kita bantu untuk didukung oleh dirinya sendiri. Dan sasaran terapinya adalah menjadi pasien yang tidak bergantung pada orang lain, menjadikan pasien atau klien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal, ternyata yang lebih banyak daripada yang dia pikirkan. Jadi itu. Jadi saat kita mau melakukan terapi Gestalt, kita tahu tujuannya adalah menyingkirkan ya atau menantang klien untuk sepenuhnya menjadikan dirinya sendiri untuk menjadi tanggung jawabnya dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan dia bisa berpikir bahwa ternyata dirinya lebih bisa melakukan banyak hal dari yang dia sadari. Itu dari tujuan dalam terapi Gestalt. Dengan semangat eksistensial humanistik, jadi Peirce percaya bahwa orang rata-rata hanya menggunakan sebagian kecil dari potensinya. Jadi kita ini sudah diberikan potensi yang luar biasa sama Allah. Kita itu punya banyak potensi, tapi orang itu cuma menggunakannya cuma sedikit saja. Itu pendapat dia, itu keyakinannya. Sebenarnya ini pandangannya mirip dengan Maslow, ya, tentang psikopatologi yang orang rata-rata hidup kita dipola itu. Jadi hidup kita ini distereotipkan. Kita memainkan peran-peran yang sama berulang-ulang dan menemukan sedikit sekali jalan untuk sungguh-sungguh menemukan kembali keberadaan kita. Terus menyatakan bahwa kita menemukan betapa kita mencegah diri sendiri merealisasikan potensi kita sebagai manusia secara penuh, maka kita memiliki cara-cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Potensi itu berlandaskan pada sikap hidup setiap saat dengan tujuan terapi ini adalah membantu klien supaya dia hidup lebih penuh. Jadi pandangannya hampir sama antara Maslow dengan Peirce. Jadi sama-sama manusia yang sehat itu adalah yang menjalani hidupnya secara penuh. Jadi dia mengoptimalkan potensinya pada saat ini, dia menjadi seseorang yang bermanfaat kepada orang lain. Itulah manusia yang sehat. Itulah manusia yang yang baik, gitu ya. Oke, nah sekarang kita dalam proses terapi, contohnya bahwa peran terapis itu adalah membantu, ya, lagi-lagi membantu, dan kemudian fokuskan, ya, dalam terapi Gestalt itu kita fokuskan sama perasaannya. Misalnya dia tuh kan marah sama ibunya tadi, ya, dia marah sama ibunya. Tidak perlu diceritakan yang membuat dia kejadian apa, tapi cukup pertanyakan saja perasaan klien. Jadi apa yang kamu rasakan? Bagaimana
perasaan yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Jadi kesadaran atas saat sekarang. Jadi kalau misalnya masih nyangkut dengan masa lalunya, dengan ibunya, katakan gitu ya, apa perasaan yang kamu rasakan saat ini kepada ibu kamu gitu. Jadi itu kan ada keterhubungan, tapi lebih tanyakan pada perasaannya. Kemudian pesan-pesan tubuh dan kemudian hal-hal yang menghambat sebuah kesadaran. Lalu bagaimana terapi Gestalt dijalankan ya? Jadi pertama-tama sasaran terapis adalah kematangan klien dan pembongkaran hambatan-hambatan yang mengurangi kemampuan klien untuk berdiri sendiri di kaki dirinya sendiri. Ya, jadi itulah membongkar hambatan-hambatan sehingga dia bukan bergantung pada orang lain tapi bergantung pada dirinya sendiri, pada kakinya sendiri. Jadi tugas terapis membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Nah, hubungan antara terapis dengan klien itu adalah lebih pada terapis secara aktif berbagi persepsi-persepsi dan pengalaman saat sekarang ketika dia menghadapi klien di sini dan sekarang. Apa terapi yang bisa dilakukan? Contohnya bagaimana sih dalam prosesnya? Ini tentu memerlukan praktek ya teman-teman, karena kita sedang mengkaji teorinya terlebih dahulu. Maka teknik terapinya yang pertama adalah dengan permainan-permainan dialog. Jadi permainan-permainan dialog ya, itu adalah bisa dengan melakukan sebuah pertanyaan. Kemudian membuat lingkaran. Yang ketiga, urusan yang tak selesai ya. Yang keempat, saya memikul tanggung jawab. Yang kelima, saya memiliki suatu rahasia. Yang keenam, bermain proyeksi. Yang tujuh, pembalikan. 8, irama kontak dan penarikan. 9, ulangan. 10, melebih-lebihkan. 11, bolehkah saya memberimu sebuah kalimat? 12, permainan konseling perkawinan. Dan 13, bisakah Anda tetap dengan perasaan ini? Baik teman-teman, untuk teknik terapi Gestalt saya rasa nanti kita akan ada sesi berikutnya di video selanjutnya. Dan untuk video terkait teori dan konsep utama Gestalt saya cukupkan saat ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.